Selamat datang di acara saya. Saya akan mengasih tahu caranya menggunakan gerinda tangan. Gerinda tangan ya. Jadi terutama adalah saya akan mengasih tahu cara amannya bagaimana Anda bekerja dengan menggunakan gerinda tangan. Yang perlu Anda siapkan adalah gerindanya sendiri, kemudian penguncinya, kemudian ini adalah kacamata safety, kemudian ini adalah mata gerinda. Ya, tahap pertama itu adalah kita pakai kacamata safety. Kemudian kita gunakan sarung tangan. Sarung tangan. Kemudian Anda ketahui bahwa di sini ada gerinda tangan. Gerinda tangan caranya kita lepas pengaitnya dengan cara menekan tombol yang di sini. Kita tekan sambil diputar-putar sedikit sampai ngunci, lalu di sini dilepas. Oke, seperti ini. Ini harus posisinya adalah pas, ya. Lihat di sini. Kemudian kita pasang penguncinya. Ini ada baut agak menjorok ke dalam, maksudnya adalah biar masuk ke tengah-tengah ini, jadi biar pas. Lihat, begini. Ini posisi kurang kencang. Caranya mengencangkan adalah dengan cara menekan tombol ini. Ya. Ini sambil diputar, dilihat, ya. Ya, diputar. Setelah itu kita kencangkan dengan cara jarum jam. Rupanya nih agak terbalik posisinya. Seperti ini kencang. Jadi sorry, maaf saya ngasih tahunya yang ini di luar ya. Terus ini ditekan, habis itu ini diputar. Sebenarnya tidak perlu menggunakan alat pengunci ini, sudah cukup karena ini putarannya adalah berlawanan. Ini udah kencang cukup ya, dengan cara kanan, karena nanti dia putarannya adalah seperti ini, sehingga dia akan melawan arah, sehingga ini tambah semakin kencang. Oke, demikian saya akan kasih tahu cara memotong besi ini, salah satu contohnya.
Memang gerinda ini fungsinya untuk memotong besi. Kita sudah menggunakan tangan, tujuannya biar kita nggak lecet, mungkin karena pegangan besi ini, mungkin karena faktor lain. Kemudian kita menggunakan kacamata, maksudnya biar ininya adalah tidak melukai mata, jadi bekas potongan-potongannya, gramnya itu tidak kena mata, sehingga aman menggunakan alat ini. Pertama kita colongkan dulu ya. Kita harus nolkan dulu di sini, tarik dulu nol, hati-hati, jangan langsung masang. Kemudian pastikan bahwa di sekitar kita tidak ada air, jangan sampai kecelakaan gara-gara ini kemasukan air kemudian mengenai tubuh kita, terutama bagi yang bekerja pada saat motong keramik di kamar bak mandi, itu sangat berbahaya ya. Jadi jangan sampai fatal. Yang diutamakan adalah keselamatan. Alat harga ini nggak seberapa dibanding dengan keselamatan kita ya. Mari kita coba. Sebelum masang, kita pastikan kita harus jauh-jauh dari alat bor ini. Karena apa? Walaupun ini udah dipastikan nol, tapi terkadang kita teledor ya, karena kita capek, kondisi capek. Jadi kita harus tetap safety, kita menjauhi dari bor itu. Pastikan pasang, kemudian dia sudah nggak berputar, oke. Berarti posisi dalam keadaan mati. Kemudian kita harus tes dulu agar badan kita mengadaptasi dulu dengan alat ini. Kita tes dulu seperti ini ya. Berarti badan kita udah mengadaptasi dengan alat ini, baru kita siap bekerja. Kemudian barang yang kita mau potong harus dalam kondisi kuat ya, dalam kondisi kuat. Kalau di sini kita akan injak, kita akan potong di sebelah sini ya, perhatikan di sini. Nah, di sini ya, perhatiin. Kemudian kita akan potong. Pada saat memotong, kita posisi tangan tuh harus kuat ya, posisi tangan harus kuat, jangan sampai lepas. Kemudian kita tidak boleh takut ya, tidak boleh takut. Kita harus berani untuk motong ini rahasianya di situ. Harus berani. Kalau kita ragu-ragu, bisa-bisa terpental. Jadi seperti ini. Saya mau motong di sini, lihat ya. Berhasil dipotong. Perhatiin di sini bekas potongannya itu kurang safety ya. Jadi kalau terkena kulit itu bisa langsung luka ya di sini. Jadi Anda setiap pekerjaan apapun habis motong besi dalam kondisi aman dengan cara digerinda seperti itu, sehingga tidak melukai pekerjaan kita. Lihat. Tunggu sampai berhenti, baru kita taruh. Jangan lupa ya, setiap habis kita bekerja
kita harus lepaskan kabel listriknya ya, menghindari ada mainan buat orang-orang lain ya selain kita. Kemudian agar tidak bisa melukai, kadang-kadang ada iseng ya. Selalu saja Anda harus melepas listrik kalau tidak dipakai ya. Kemudian ini juga harus kondisi dilepas ya. Kenapa harus dilepas? Ini kalau jatuh ini pecah, jadi sayang. Kalau dipecah kita harus beli lagi di toko bahan bangunan. Cara melepasnya adalah kita pencet, yang ditekan ya di sini, kemudian kita sambil putar ya. Nah, dia ke bawah, baru kita putar berlawanan, taruh jarum jam, kemudian kita lepas ya. Kemudian kita taruh. Oke, ini jangan lupa, jangan ditinggal. Kalau ditinggal nanti kelupaan. Biasakan setelah pakai gerenta tangan, ininya pasangannya adalah dipasang. Oke, kita rapiin, lalu kita rapiin dan seperti ini. Demikian cara aman menggunakan gerenda potong. Semoga bermanfaat.